Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Pengurus saya Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah muawalah, Bapak penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khususan dari dusun Karang Sedengi Timur. Lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimahullah. Kembali kita awali majelis ini dengan sama-sama kita bermunajat kepada Allah SWT dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, singkat niki pertama tenunas kepada Allah supaya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tenunas ada yang tercinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tenunas ada tercinta terhadap amal yang bisa mendekatkan cintanya Allah kepada kita. Oleh karena itu dengan majelis ilmu, majelis zikir, ini adalah amalan yang sebab kita laksanakan amalan ini Allah mencintai kita. Allah cinta, apa yang kita minta, apa yang kita biara tunas pada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan dan Allah akan berkahi. Nah, kelanjutan masih halaman 152. Nah, kitab yang ini. Qala Abu Ad-Darda, berkata Abu Ad-Darda li Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Ka'ab. Moga-moga Allah meridhoi keduanya. Akhbirni, beritakan kepadaku. Ini kata Abu Darda, ceritakan kepadaku an khossi ayatin, tentang ayat yang paling khusus atau ayat yang paling spesial, ayat yang paling istimewa, yakni maksudnya fit Taurah, di dalam kitab Taurat. Karena Ka'ab niki salah satu orang terkemuka pada masa Nabi, maka ditanya tentang ayat yang paling istimewa di dalam kitab Taurat. Faqala, maka berkata Ka'ab,
Yaqulullahu ta'ala, Allah SWT berfirman, ini terkutip di dalam kitab Taurat. Tala syauqul abrari ila liqa'i wa inni ila liqa'ihim la asyadu syauqan. Ini tertulis di dalam kitab Taurat. Tala syauqul abrar, telah lama kerinduan orang-orang yang baik, ila liqa'i, kepada berjumpa denganku. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang memiliki sifat-sifat baik, mereka itu lama menanti untuk bisa berjumpa denganku. Yang pelunggu sami tentu melek bedait kancing di sisi Allah SWT. Melek bedait niki ada rasa kerinduan. Ibarat bahwa Bapak Ibu-ibu berdua biji misal lalu mondok, apakah jauh luar daerah atau lalu mondok kembali, nah isi sak ngonek de bedait muncul rasa rindu meleh de bedait, mondoh bedait cemoh luar biasa. Nah, pada orang-orang yang soleh yang selalu dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan amal-amal kebaikan, sejatinya mereka niki rindu untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni, dan sesungguhnya aku mandi di sisi Allah ila liqaihim, kepada berjumpa dengan mereka itu la asyadu syauqan, ya, sungguh lebih sangat rindu untuk bisa berjumpa dengan mereka. Ketika orang-orang soleh rindu ingin bertemu dengan Allah, jauh Allah lebih sangat rindu kepada orang-orang soleh. Angka dua, gitu. Ada terbaik mubadait kaca di sisi Allah SWT. Qala, berkata Ka'ab, lanjutan perkataan beliau menjelaskan Nabi saat tersampaian di dalam kitab Taurat. Ini kalimat-kalimat yang khusus, yang istimewa. Wa maktubun ila janibiha, dan tertulis, ya, di sampingnya, yakni di pinggiran atau di samping ayat spesial tadi, man tolabani. Ini lanjutan kalimat-kalimat yang bersumber dari Allah. Man tolabani, barang siapa yang mencariku, wajadani, pasti dia akan mendapati. Lemun tepete di sisi Allah, pasti terdai di sisi Allah. Makin kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir, bagian dari cara pete di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti terjadi. Dunia apalagi lemai akhirat. Wa man talaba ghairi, dan barang siapa yang mencari selainku, kamu pete selain Allah, abani lam yajidni, tentu ia tidak akan bisa mendapatiku. Makin meskipun terhadir oleh majlis sholat, lagu tujuan ini bukan kepada Allah, tujuan dunia, misalnya, maka dia tidak akan dapat berjumpa dengan Allah, sebab tujuan bukan kepada Allah, tujuannya untuk selain Allah, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah. Maka tidak sia-sia pegawaian amal solah dan iki, sila dan niatan benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Ini rumus ni, lemun niat ikhlas karena Allah, pasti tidak lemah. Lagu gawe mamal bukan karena Allah, handik bedai kacau, malah ia tersebut dengan riya. Dalam hadis disebutkan lema ejelo kiamat itu sir dengan riya. Nabi mandi ke sisi Allah, wahai hamba-hambaku, layak pas medo pebon dunia kalian beribadah, ternyata bukan tujuan untukku. Bukan beribadah, ada mau pujian dengan makhluk, ada yang tanggap hebat, ada yang tanggap sholat sini. Itu ending dulu. Saya ingat ni tujuan gawe ibadah. Maka ijam ending dulu. Tak sedekat mana. Maka terberajah untuk ridho, terberajah untuk ikhlas dalam menjalani ketaatan kepada Allah.
Faqala Abu Darda, maka berkata Abu Darda, asyhadu, setelah mendengar nepi satu sampean si Ka'ab yang dikutip dalam kitab Taurat yang disebut dengan akhassu ayat, ayat-ayat yang istimewa, Abu Darda menjawab. Nabi kata beliau, asyhadu, aku bersaksi, anni lasami'tu Rasulullah yaqulu haza, aku bersaksi sungguhnya aku pernah mendengar baginda Rasulullah menyampaikan percis barat menikah. Ajarin kesesuaian Nabi saat sampai dalam ayat syariat Taurat kancah Nabi saat sampai baginda Rasulullah sebab sikit EP sikit sumber yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa fi akhbari Daud alaihissalam, dan di dalam berita Nabi Daud alaihissalam, annallaha ta'ala qala, tersebut ni kita kisah bahwasanya Allah SWT qala berfirman, berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, wahai Daud, ablik, sampaikan, ahla ardi, kepada penghuni bumi, kepada penduduk bumi. Ini gimana kisah Allah? Allah sampaikan kepada Daud, ablik ahla ardi, sampaikan kepada penghuni bumiku, ya bumiku, ini sesungguhnya aku habibun liman ahabbani, sungguhnya aku adalah kekasih bagi orang yang mencintaiku. Saya cinta kepada Allah, otomatis aku menjadi kekasihnya. Lemon manusia jadi kekasih, jarang tetapi sambil tebing dia terpuas. Tapi Allah yang menjadi kekasih kita, apa-apa melaku jawab di sini Allah, tapi hendak melaku tetap tebing. Apalagi menjadi kekasih Allah, ahli maksiat doang tetap tebing, apalagi menjadi orang yang dekat, orang yang taat, menjadi kekasih Allah. Cuman untuk bisa menjadi kekasih Allah tentu harus kita cinta kepada Allah. Nah, dan cinta niki dia nampak sekadar diucapkan. Loh, dengan aku cinta gampang, tapi praktek dia sesuai dengan ucapan. Cinta kepada Allah cinta, tapi ketika Allah merintahkan ibadah adik milik gawe, adik ada cinta. Itu namanya pengakuan kazab, dusta. Termasuk dalam hadis lain baginda Rasulullah mengingatkan, ketika ada orang yang mengaku cinta kepada surga, misalnya milih tamu surga tu ndik milih cinta me surga cinta, lagu ndik milih gawe pegawaian yang membawa ia ke surga, berarti ndik milih ngaku cinta kepada Allah cinta. Tapi ketika Allah uji dia dengan musibah, dengan segala macam ruang kesulitan, kesempitan hidup, mengeluh, malah merotes, malah tinggalan taat. Inilah hakikat daripada siapa yang ingin menjadi Nabi kekasih. Allah akan menjadi kekasih bagi orang yang mencintai Allah. Wa jalisun liman jalisani, dan sungguhnya aku adalah jalis, teman duduk bagi orang yang duduk bersamaku. Ini gimana kisah Allah? Aku akan menjadi teman duduk bagi orang yang ingin duduk bersama. Majelis ini kita sebut raudhah, taman surga. Kita kumpul, duduk, berzikir, nyebut, ngingat Allah. Berarti saat ini kita menjadi teman duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita mau duduk kumpul bareng untuk menyebut namanya. Berarti Allah adalah jalisun, teman duduk kita. Wa mu'nisun, dan sesungguhnya aku menjadi penghibur. Allah siap akan menghibur, memberikan kedamaian, ketenangan kepada kita. Liman anisa bizikri, bagi orang yang terhibur ketika ia mengingatku. Saat kita menyebut nama Allah, mengingat Allah, tenang tak dulu, tenang.
Bahagia tak tahu, bahagia. Berarti Allah akan siap menjadi penghibur dari setiap kegelisahan yang kita dapat. Wa sahibun liman sahibani, dan Allah SWT menjadi teman bagi orang yang mau berteman denganku. Mana di situ? Arti seorang teman ini siap dalam keadaan apapun untuk kita curhat lah. Apalagi yang belum usani sebagai hamba yang fakir, selalu butuh kepada Allah, tetap kita sampaikan keinginan, keluh kesah kepada Allah SWT. Seandainya berdoa sila, sampaikan kepada Allah, ending tolong kepada Allah. Ibarat makin seandainya berdua bija, secinta-cinta delek bija, dia mungkin jago jaga 24 jam. Jangan kita masih boleh kesibukan. Ia pun terlunas kepada Allah, tolong Allah jaga bija. Ketika bija tersekolah, dia terbuk saya awasi. Pas mengkedaikan cebatuk, dia terbuk awasi. Tapi kalau kita pasrahkan, tawakal, serah kepada Allah SWT, maka Allah akan menjaganya. Ton mengkedai, membelai nabian gawe, insyaallah dalam lindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhtarun liman ikhtarani, dan sungguhnya Allah SWT menjadi pemilih terhadap orang yang memilihku. Lamun terpilih di sisi Allah, maka Allah akan menjadi pemilih. Seandainya yang pelunggu sami bingung pilihan saat sholat, Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik. Wa muti'un liman ata'ani, dan sungguhnya aku manik kendasi Allah menuruti liman ata'ani, bagi orang yang taat kepada. Arah dengan taat kepada Allah, maka Allah akan nurut kepada hamba itu. Arti nurut akan mengikuti apa kemilik. Kemilik ini siap akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ma ahabbani ahadun, tidaklah mencintai akan daku ahadun oleh seseorang, tidaklah seseorang mencintaiku, a'lamu zalika yakinan, yang aku ketahui kecintaan itu yakinan, secara yakin, min qalbihi, dari hatinya, illa qabiltuhu, kecuali aku menghadap kepadanya, li nafsi, untuk diriku. Jadi lamun wahara sopok dengan benar-benar yakin dan cinta kepada Allah, maka Allah langsung yang menghadapkan dirinya, akan Allah berikan apapun yang dia inginkan. Wa ahbabtuhu hubban, dan aku cinta kepadanya hubban, akan sebenar-benar cinta. Lamun benar yakin dan cinta kepada Allah, maka Allah akan berikan kecintaan yang sebenar-benar cinta. La yataqaddamahu ahadun, yang tidak ada mendahului akan kecintaan itu ahadun, seorang pun. Maksud makna singkat niki, kecintaan yang Allah berikan tiada tara, diarak dan bau bandingan kecintaan Allah dari kecintaan makhluk kepadamu. Lamun Allah cinta kepada hamba, dia buat bandingan. Ada sebut dengan cinta kepada anak, misalnya cinta kepada dengan toa, cinta kepada batur, atau cinta kepada Nabi pun, tapi lalu dan tebih tetap bersiap, misalnya. Dek ini kuat, tapi Allah ketika dia sudah cinta kepada hambanya, maka apapun yang mereka minta Allah akan selalu penuhi. Haniki la yataqaddamu ahadun min khalqi, tidak ada seorang pun yang mendahului kecintaan itu, min khalqi, dari makhlukku. Man talabani bil haq, siapa yang mencariku bil haq, dengan sebenar-benarnya. Kenapa berdekat jadi sida Allah dengan tujuan yang lain, benar-benar tujuan
ingin berjumpa dengan Allah, mencari ridha Allah bil haq dengan sebenar-benarnya, wajadani pasti dia mendapatiku. Wa man talaba ghairi, dan siapa yang mencari selainku, lam yajidni, tidak ia temukan aku. Ini ibarat sawana kalimat paling okay. Farfudu, maka tinggalkanlah ya ahlal ardi, wahai penghuni penduduk bumi, ma antum alaihi, apa yang kalian di atasnya, min gururiha, dari ketipu dayaan dunia. Dunia berisi tipu daya, nepi yang menipu tiang pelunggu sami, apakah itu bentuk kesibukan dunia, harta benda yang melalaikan, maka tinggalkan. Bukan berarti ketinggalan harta pun dia terpegawaian, tidak, sila, karena nikah adalah perintah Allah, mas. Carilah rezeki, atau perintah peta rezeki. Lagu arti jangan mencari rezeki yang membuat engkau tertipu. Sila peta rezeki secukupnya, sekedarnya, dengan niat untuk sengon ibadah, bukan untuk berpoya-poya oleh dunia. Seluik-luik mot harta benda jak tertinggalan. Ia pun tersebut meninggal dunia. Karena kita akan meninggalkan dunia plus semua isi-isi elek dunia. Sekarang tiang sampean ni, dan tidak bosan-bosan tiang ingatkan untuk pribadi dan kita semua bahawa manusia lemun wah ninggal pasti wah tinggalan selepuan sak berduit. Apakah itu harta, apakah itu keluarga, tapi yang bersamanya hanya satu, amal soleh. Akan sampun sampean nggih. Makanan nggih, minuman itu akan sampai ketika ruh tercabut nyawa, atau harta benda niki menemani kita engkah ruh pas tercabut selesai. Engkah tahu mau beli makanan, engkah tahu mau mengkedai segala macam nggih. Nah, sak kedua, keluarga menemani kita sampai kubur. Dia mungkin sampai tamu milu keluarga, tapi yang menemani kita terus ke akhirat, ke alam-alam berikutnya hanyalah amal. Lalu ia sak lupaan, sak penjulut, sak pentingan, sak santer tak peduli, yakni harta kanca keluarga. Ia pun tersebut di sebagian Rasulullah, harta niki adalah fitnah, keluarga bija adalah fitnah, selepuan di dunia niki adalah fitnah. Dikembali tersebut fitnah karena dengan sebab fitnah niki ia ujian belik. Harta ujian belik, luih dengan lalai kepada Allah, luih dengan saling mati karena harta, luih dengan engkah bersematonan gara-gara harta, luih dengan berpisah kanca harta benda. Berarti harta niki adalah ujian. Meskipun harta niki kena lin kedu, barantan Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi, barantan Nabi Sulaiman adalah nabi, meskipun solah linjuk harta lagu, meskipun tamu surga lagu terakhir. Ya niki fitnah syarat harta benda. Wahalimu ila karomati, dan datanglah kalian ila karomati, kepada kemuliaanku. Tinggalkan dunia yang menipumu dan datanglah kepada kemuliaanku. Peta rezeki lagu ada mulia gunaan rezeki di jalan Allah. Peta ilmu bentang ada mulia, maka ilmu sah berkah yang diridhoi oleh Allah. Wa masahibati, dan datanglah kepada kemuliaanku, dan masahibati, bertemanlah denganku. Wa majalisati, dan duduk bersamaku. Wa anisu, dan senanglah kalian bi terhadapku. Uaniskum, maka aku akan senang kepada kalian. Senanglah kepadaku, maka aku pun senang kepada kalian.
wa usari ila mahabbatikum, dan aku bergegas untuk bisa mencintai kalian. Nah, berarti cintanya Allah tergantung kita. Fa inni khalaqtu, maka sesungguhnya aku menciptakan tinata ahibbai, akan zat kekasihku, min tinati Ibrahim, dari tanah atau zat Nabi Ibrahim khalili, kekasihku. Saya tercinta sisi Allah dari golongan hamba, bisa jadi mereka dicipta dari unsur zat dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah khalili, kekasihku, manik di sisi Allah. Wa Musa naji, dan juga bisa dari zat Nabi Musa naji, sahabatku. Wa Muhammadin, dan juga dari zat Nabi Muhammad sofi, kekasihku. Wa khalaqtu, dan aku ciptakan qulubal mustaqina, hati orang-orang yang rindu, min nuri, dari cahayaku. Saya rindu kepada Allah, berarti dia dicipta dari cahayaku, manik di sisi Allah. Wa na'amtuha, dan aku beri ia senang, ya, terhadap orang-orang yang rindu, ya, bijalali, dengan keagunganku. Inilah kelebihan mencinta kepada Allah, merindu Allah, maka Allah akan datangkan kecintaan, kerinduan kepada kita, sehingga yang ada hanya kebaikan, keselamatan, kesenangan, kedamaian, ketentraman. Ketika ada seorang yang kurang senang, ini bahagia, maka dekatkan diri kepada Allah, sebab Allah yang membolak-balikkan hati. Lemon tuh dekat dengan Allah, Allah gampang membolakkan hati, insya Allah tenang. Dan nikmat tenang ini paling mahal nilai, luwek dengan melek tenang, bahagia, sehingga macam gawe, bermaksiat, bukan malah mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, malah semakin susah, stres, pinang. Inilah hakikat kesenangan yang sejati ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruya an ba'di salaf, diriwayatkan dari sebagian salaf, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah SWT auha ila ba'di siddiqin, Allah mewahyukan kepada sebagian orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur dalam lisannya, jujur dalam perbuatan. Ada terbaik, termasuk kelompok orang-orang as-siddiqin, ya, orang-orang yang jujur. Nabi wahyu di sisi Allah kepada sebagian orang-orang siddiq, annali ibadan min ibadi, bahwasanya aku memiliki hamba, ya, dari hamba-hambaku, yuhibbuni, mereka mencintaiku, ya, wa uhibbuhum, dan aku cinta kepada mereka, wa yastaquna ilayya, dan mereka rindu kepadaku, wa astaqu ilaihim, dan aku pun rindu kepada mereka, wa yazkuruni, dan mereka sering menyebut, mengingat kepadaku, mengingat aku, wa azkuruhum, dan aku pun mengingat mereka, wa yanzuruna ilayya, mereka memandang kepadaku, wa anzuru ilaihim, dan aku pun memandang kepada mereka, ya. Fa in hazauta tariqahum, dan jikalau engkau menempuh jalan mereka, ahbabtuka, niscaya aku mencintaimu. Wa in adalta, dan jikalau engkau berpaling anhum, terhadap mereka, maqattuka, niscaya aku membencimu. Nikilah sifat karakter orang-orang as-siddiqin, mereka rindu kepada Allah, Allah rindu kepada mereka. Mereka cinta kepada Allah, Allah pun balas kecintaan kepada mereka. Mereka sering zikir mengingat Allah, Allah pun mengingat mereka. Lah, kesolah niki, Allah kanca hamba yang as-siddiqin niki saling kangen, saling cinta, saling rindu. Melek tentu ni, tentu melek. Saking melek, berkeduan masih tersampaian niki, saya tercerita niki. Saking melek, penasaran. Qala, ia berkata, ya Rabbi, wa ma alamatuhum,
Apa tanda mereka? Ya. Tanda yang disebutkan tadi, berbagai ciri-ciri mereka ni bun sampit tekangan sida-sida Allah, tercinta sida-sida Allah, tersebut sida-sida Allah SWT. Ya. Qala berfirman Allah SWT, yura'una az-zilala bin nahari kama yura'i ar-ra'i asy-syafiqu ghanamahu. Niki bahasa istilah doang, nggih. Yura'una zilala, mereka memperhatikan bayangan az-zilal bin nahari, di siang hari. Lemun siang hari kan panas, maka sak peten sak anteh adalah bayangan, naungan, arah tahun berbau barat. Kama yuroi, sebagaimana nabi kenan yuroi niki mengarep, apa bahasa Indonesia? Mengembala. Sebagaimana mengembala ar-roi, orang yang mengembala, asy-syafiqu yang penyayang, yang sayang ghanamahu kepada kambingnya. Ajarin ibaratan barak pengembala yang ketika mengembala kambingnya. Wa yahinnuna, dan mereka merindukan ila ghurubi syamsi, kepada terbenamnya matahari. Kama yahinnu ta'iru, sebagaimana rindu at-ta'iru burung, ila wakrihi, kepada sarangnya, indal gurubi, ketika terbenam. Ya. Jadi niki tersebut sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah niki. Saat pertama, mereka memperhatikan bayangan, ya, di siang hari, seperti pengembala itu memperhatikan kambingnya. Ibarat lemun temangkin berdua bembe atau binatang ternak, kan kangen binatang ternak ini pelihara, jaga, barat nikilah entah terjaga aturan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya saat tekangan tercinta desida Allah, dia memperhatikan nabi saat terperintah desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua, wa yahinuna ila ghurubi syamsi, dan mereka rindu kepada terbenamnya matahari, ya, sebagaimana rindunya burung kembali ke sarangnya, indal ghurub, ketika terbenam matahari. Kedit pas kelemak lalu beta makanan belin sarang. Nah, kedit niki pasti njak tulak jok balik, rindu jok balik. Ibarat tiang pelunggu sami, seandainya pun membelen terlalu begawian segala macam, tetap rindu ingin bermujahadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sifat rindu nikilah sifat yang dimiliki oleh orang-orang as-siddiqin, sehingga mereka dicinta oleh Allah SWT. Ada yang baik rasa rindu tegawa ibadah, tidak terpaksa baik jeluni, terpaksa lemak sampai tua umur 60 tahun, terpaksa tegawa ibadah. Maka ada yang rasa cinta tegawa ibadah, ada yang benar-benar rasa rindu tegawa ibadah. Oh, bari sembahyang zuhur kesekak, bari asar oleh kesekak, bari datang hol kesekak. Ini rasa kangen, rasa melek, rindu, ya, untuk melakukan ketaatan. Nah, sifat nikilah yang dimiliki oleh as-siddiqin, ya, sehingga dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza jannahumul lailu, maka ketika menutupi mereka itu al-lailu oleh malam, ketika malam menutupi mereka, wahtalata zulamu, dan menyelimuti az-zulam, kegelapan. Wah, mulai petang, terbenam matahari, petang, ya. Wa furisatil furs, dan dihamparkan al-furs, yakni kasur, ya, mulai istirahat, Pak. Wa nusibatil asirrah, dan ditegakkan ranjang, ya, dari sarir
ranjang. Wa khala, dan menyendiri kullu habibin, setiap kekasih, bihabibihi, dengan kekasihnya. Nasabu, mereka berdiri, ila aqdamihim, ke kaki-kaki mereka. Waftarasu ila wujuhim, dan mereka membentang, ya, membentangkan wajah mereka. Wa najauni, dan mereka bermunajah kepadaku, bikalami, dengan firmanku. Arti lalu nonek begawian, ada rasa rindu untuk kembali ke rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktu istirahat, dihamparkan kasur, ditegakkan ranjang, segala macam. Tapi orang-orang niki yang as-siddiqin niki, mereka bangkit berdiri, menegakkan kaki mereka, membentangkan wajah mereka, dan bermunajah kepada Allah SWT. Ibarat contoh makin niki, di saat jam makin, nyikan mai penidam, nyikan mai ngandut tinduk balik, misalnya lagu hadir tak contoh, bukan berarti sandek milu bundena, tetap kebaikan niki membeta. Apakah balik, apakah le masjid, apakah tak terbegawian, sila. Banyak cara mendapatkan kebaikan. Wa tamallaku, dan mereka memuji ilayya kepadaku, bi'in'ami, dengan kenikmatan-kenikmatan dariku. Ketika Allah berikan kita sehat, berterpuji Allah. Ketika Allah berikan kelebihan rezeki, bersyukur kepada Allah, karena Allah senang dipuji. Iya bu, saya puji Allah pasti terumbuk, karena Allah berdua sifat senang dipuji, maka pasti nak terumbuk. Tak makan dari situ Allah manusia dah terpuji cepat. Iya bu, peta pujian makhluk ni isi senang terpuji. Lagu pujian ni kepada sakeruan terpuji. Misal bapak puji senina lah kingas, padahal dia insyaallah misalnya apa kena ingas maka insyaallah servisnya ditambah. Nah ibu-ibu lalu puji semama lah, apalah pujian jauh semama, so tu isi kantong terus biasa lebih 10.000 20.000. Wa baina sarihin wa bakin, dan di antara ketika mereka bermunajah kepada Allah, di antara mereka itu ada yang sorihin wa bakin, ada yang berteriak mengadu kepada Allah dengan suara lantang. Barat itu saya zikir beli ongkang, ada saya merotes beli-beli tanpa dia zikir. Para nenek kedok, lemon Allah jadi maha mendengar. Sak kedok nu itik, sak kedok. Iya pun perlu terpebeli ada nancak. Jawab dalam beli doang zikir dia punya kayak apa lagi selu. Zikir saksir, zikir selu niki wah naik level. Niki kelas-kelas itu masih perlu zikir kencang-kencang. Aku ni kencang lalu masih. Masih bakar wa baina muta'awwihin, dan di antara mereka ada yang bermunajah muta'awwihin dengan rintihan. Kan ada dengan musibah diongkang merintih, apalagi ibu-ibu dah biasa curhat sambil meneteskan air mata. Bapak-bapak ni kisah ke sobul penantang wasakin, dan mengadu di situ sila curhat kepada Allah. Wa baina qa'imin wa qa'idin, dan antara berdiri dan duduk. Ada sak nganjang, ada sak duduk. Wa baina raki'in wa sajidin, dan di antaranya ada yang rukuk dan ada yang sujud. Bi aini, dengan mataku, ma yatahammaluna, apa yang mereka tanggung, min ajli, dari karenaku, min ajli, karenaku. Jadi dengan mataku aku melihat secara langsung apa yang mereka tanggung karenaku. Karenaku buntuih jam 3 malam, karenaku buntahina isi dengar,
karena aku bun berat nepiara bun tinggalan dunia aden mau keredaanku kaya langsung Allah melihat tanggungan apa yang mereka tanggung karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bisam'i, dan dengan pendengaranku ma yastakuna min hubbi, aku mendengar apa yang mereka keluhkan min hubbi, ya, dari atau karena kecintaanku, ya. Nah isi mengeluh, bukti kita cinta kepada Allah, kita mengadu kepada Allah. Ibarat makin arak kanak berde masalah pasti mengadu jokina jokama, dia mungkin jokina dengar, ya. Karena kita tahu inak amak deni ia tak mengadu, karena dia akan kita yakini ia jak tolong kita, okay? Maka kita yakin Allah zat yang kuasa, zat yang maha menolong, maka ia tak ternyocok kita berkeluh kesah mengadu, okay? Awwalu ma u'tihim salasun, awal sesuatu perkara yang akan aku berikan kepada mereka salasun, 3. Saya baru gawe selepuan baru sebut Allah akan berikan 3, ya. Besok pertama akzifu min nuri, aku akan tanamkan dari nurku, dari cahayaku fi qulubihim, di dalam hati mereka. Lemun toh gawe nepione laksana niki, pertama dia memperhatikan ketaatan kepada Allah, merindukan untuk bisa berjumpa dengan Allah, dan juga menjalankan ketaatan berupa bermunajah di malam hari, ya, berdoa, ya, dengan segala macam keluh kesahnya, maka Allah berikan 3. Pertama akzifu min nuri fi qulubihim, Allah tanamkan dari cahayaku, niki di dalam hati mereka. Lamun wah Allah tanamkan dalam hati mereka cahaya desida Allah, maka yang muncul dari hati searak cahaya Allah pasti kebaikan-kebaikan, pikiran solah, pandangan solah, pendengaran solah, ya. Maka harus tertutup pintu masuk maksiat lewat anggota tubuh niki, langan penantang, langan telinga, sanden arak ucapan kurang pantas, arak fitnah, arak gibah segala macam, harian perik dia tak dengar, ya. Arak pandangan yang kurang elok dilihat, maka langsung tutup atau beralih. Ini kita tutup pintu-pintu maksiat. Fayukhbiruna anni, maka mereka mengabarkan tentangku, ya. Kama ukhbiru anhum, sebagaimana aku mengabarkan tentang mereka. Wasaniyatu, dan yang kedua, lau kanatis samawati wal ardh, ini yang Allah akan berikan. Yang kedua, lau kanatis samawati wal ardh, seandainya ada langit dan bumi, wa ma fiha, dan apa yang ada di langit dan bumi itu, segala macam isinya, fi mawazinihim, di dalam timbangan mereka itu, ya, lastaqlaltuha, niscaya aku ringankan timbangan langit dan bumi. Artinya seandainya makin langit, bumi dan segala isinya tertimbang, elek dacin sak kiri misal, nah kita di sebelah kanan, maka dengan sebab kita taat kepada Allah, rindu kepada Allah, bermunajah kepada Allah, maka beratan itu, ya, terperingan langit, bumi dan segala isinya. Berarti kita lebih berat dibandingkan ukuran atau beratnya langit, bumi dan segala isi. Wasalisatu, dan yang ketiga, ukbilu, ya, aku menghadap, ya, aku hadapkan biwajhi, dengan wajahku, alaihim, atas mereka. Fatara, maka engkau melihat, man akbaltu, siapa yang aku hadap, biwajhi, dengan wajahku, alaihi, atasnya, ya. Ma ya'lamu, tidaklah mengetahui, ahadun, seorang, ma urida an u'tiyahu, ma uridu an u'tiyahu, ya, akan apa yang aku inginkan
untuk memberinya. Niki sak ketelu, Allah akan hadapkan wajahnya langsung kepada kita sebagai bukti bahwa kita spesial. Allah ketika menghadapkan wajahnya kepada kita bentuk penghormatan. Misal makin arak sopo dengan bedai menghadap kepada mereka, berarti kita menghormati mereka, kita hadapkan wajah kita kepada mereka. Seandainya tendik demen, kita berpaling, berarti kita tidak senang kepada orang itu. Nah, Allah akan menghadapkan wajahnya kepada mereka, dan Allah akan memberikan sesuatu yang Allah inginkan. Ini kirun kelebihan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Selanjutnya niki paragraf terakhir bun sampai jok al-babul hadi wal arbaun. Lamun elek kitab niki, lamun secara PDF ele HP niki masih lu lembaran. Mun niki satu paragraf selesai masih kitab. Wa fi akhbari Daud alaihissalam, dan di dalam berita Daud alaihissalam, kul katakanlah li ibadiyal mutawajjihin, kepada hamba-hambaku yang al-mutawajjihin, yang selalu menghadapkan wajahnya ila mahabbati, kepada kecintaan kepadaku. Jadi seisa cinta kepada Allah, maka ada informasi disampaikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, dan juga disampaikan kepada semua yang cinta kepada Allah. Nabi niki informasi pertama, ma darrakum, tidaklah membahayakan kepada kalian, iza ihtajabtu, apabila aku menutup diri, an khalqi, dari makhlukku, wa rafa'tul hijaba, dan aku angkat hijab, fima baini wa bainakum, pada apa yang diantaraku dan diantara kalian. Hatta tanzuru, sehingga kalian memandang ilayya, kepadaku, bi uyuni qulubikum, dengan mata hatimu. Ini kisah pertama. Jadi tidak ada bahaya ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijab antara Allah dan antara kita. Misal arak sebuah hamba Allah saking taat, maka terbuka mata hatinya, bisa melihat Allah SWT, melihat keagungan Allah, maka tidak akan membahayakan kalian oleh makhluk-makhluk selain. Mudah terbuka atit bisa melihat Allah, maka makhluk selain tidak akan bisa membahayakan kita. Saat kedua, wa ma darrakum, dan tidak membahayakan kalian, ma zawaitu ankum, apa yang menjauhkan, apa yang aku jauhkan, ankum, dari kalian, minad dunia, daripada dunia. Iza basattu, apabila aku lapangkan dini, agamaku, lakum, kepada kalian. Jadi seandainya Allah lapangkan agama kepada kita, maka dunia niki tidak membahayakan. Selama terdekat dengan agama, kita menjalani ketaatan agama, maka dunia niki tidak akan mendatangkan mudarat. Luek dengan sak takut taat jok di sida Allah, dak sa demo dunia lu, dak sa demo berti lu, dak sa segala macam. Taat wahai agama niki, perintah-perintah Allah niki, maka dunia niki tidak akan mendatangkan mudarat kepada. Wa ma darrakum, dan tidak membahayakan kalian, mushatatul khalq, yakni kemarahan atau kemurkaan makhluk, iza iltamastum ridhoi, apabila kalian mencari keredaanku. Lamun mah beta reda di sisi Allah, maka denara bahaya yang bersumber dengan kemurkaan makhluk. Pokok mau reda di sisi Allah aman, langan makhluk, langan kemarahan, kemurkaan makhluk. Inilah nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk
baik yang bersumber langsung dari Allah lewat lisan baginda Rasul, dan juga nasihat-nasihat dari orang-orang soleh yang hatinya bersih. Alamun hatin bersih, maka keluar ucapan-ucapan sak solah. Ayat tujuan tengaji tepas solah hati. Lamun hatin solah, ia watak nilai temahal. Kerana contoh harap botol, telu botol, pada botol ni merah, plastik pada. Lagu isin beda. Mun isi naik potek, 5,000 ya. Lamun najus berubah warna, imaian ni solah, berubah harga 10,000. Buat harap madu asli, madu asli ni ya. Piraji 100,000. Padahal botol pada, lagu isi beda, harga beda. Maka yang Allah lihat itu bukan botol casing tenik, mengcasing je. Ibu mengu, dekat mandi, baik mengu terus je. Apakah bidang atau potek, gagah atau lengi, ini casing pada doang. Tapi yang membedakan di sisi Allah adalah hatinya. Termasuk makhluk selepas ini berdua nilai-nilai. Sempi nilai isin sak mokoh, ia pun mahal, mempayah ya murah 2 juta. Lemu mokoh 10 juta. Ia jaga dia jadi penedak sempi. Barat ni lah, semakin mokoh semakin mahal. Terus kedip bun mahal bukan karena bobotnya, beda dakat kocet cereda suara solah. Berarti tak mahal kedip dia suara. Nabi dah 4 warna, semakin solah warna semakin mahal. Berarti letak nilai 4 ni kira warna. Manusia syukur alhamdulillah dilihat kemuliaan langan hati. Seandainya berat badannya, ia jadi syarat tamu surga. Wah, dikeruan masa tamu surga semoga-moga. Jamaah oleh itu semoga-moga ni. Maka bapak ibu-ibu, bapak-bapak semoga-moga alhamdulillah harap kesempatan duit tamu jauh surga. Karena syarat masuk surga adalah orang yang berat timbangannya. Lagu seandainya terdelik syarat tamu surga yang dah dilihat dari suara sak solah, itu kedua korek-korek ni wah tamu surga itu sak suara apa seber jahat sengking. Atau dilihat barat 4, dilihat dari warnanya, ketampanannya, keelokannya, ia jadi sebab tamu surga. Susah tak lagi selepuh neraka doang ni, berarti yang tertilik tangan penampilan. Syukur alhamdulillah Allah tidak melihat rupa, warna, bentuk tubuhmu, jenismu, laki perempuan, casing doang selepuan. Yang Allah lihat adalah qulubikum wa amalikum, hati dan amal. Amal ni arti pegawaian yang nilainya unsur ketaatan kepada Allah SWT. Tinduk amal lagu umbentan tinduk ni ada yang jadi soleh karena baca doa. Kemudian dia apal doa istirahat, bismillah. Aku ingat sebelum istirahat wudhu juga. Kenapa? Karena istirahat atau masari tadi kita tidak tahu sahih atau tercabutnya nyawa. Lagu awali disi doa, awali disi wudhu, awali disi doa, buat ikuti sunnah Nabi. InsyaAllah butuh es-es kubur atau malaikat kedua marobuka mati tapi insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena sebelumnya wah terlalu ngaji, wah terlalu zikir, buat awali si zikir ingat Allah, maka itulah disebut dengan amal soleh. Akhir hayat husnul khotimah. Ia satu beda. Lamun arah jamaah saat meninggal dalam keadaan soleh husnul khotimah, maka izin job di sini Allah, ya Allah tuisan tulakan job dunia umuman barantan berusaha ni saya umuman impak sedekah umuman ruan mati idah lalu dia berulah seandai ini seandai
Seandainya tulak orang-orang soleh di dunia, maka dia akan menceritakan kenikmatan di alam barzah. Lemun elek dunia mau ternikmat pasti mau sedih, mau terrezeki bareh telah. Lagu lemun el alam barzah ni kenikmat sama surga. Sekadar alam barzah wa mau kenikmatan. Maka informasi ini harus diyakini, karena keyakinan ini nikmat yang mulia. Maka bersyukurlah kita menjadi bagian orang yang dimuliakan oleh Allah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, tuntunan surah Fatihah pertama kita hadiahkan kepada guru kita almarhum Dr. Muhammad Ridwanullah Umina dan ina amat keluarga Dr. Walid selaku yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah menerima ruhnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada Bijajari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada jamaah bapak ibu-ibu yang berinfak bersedekah mulai langan malam pertama sampai maghrib, nikmat tersebut piriya keluar ini kurang lebih 1 juta lah, telung semalam kurang lebih nih sudah dapat infak 1 lebih lah, sampai berpuluh malam berarti lah pira ya wallah tunas pada selebah yang berinfak bersedekah baik dengan harta, tenaga, jiwa, raga segala macam, mudah-mudahan dijadikan sebagai amal jariah di sisi Allah SWT. Dan kepada gubuk yang kita tempati hal ini, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan dan terpemudah rezeki sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.